Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nunung Nuryani Afifah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Di video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Perbankan. Di dalam Hukum Perbankan ini ada satu materi yang namanya Manajemen Jasa Bank 2. Di situ ada beberapa komponen, yaitu traveler ceku, kartu kredit, dan letter of credit. Untuk yang pertama yaitu travel ceku. Travel ceku merupakan cek wisata atau cek perjalanan yang sering dibawa oleh turis atau wisatawan dan biasanya juga digunakan atau sering digunakan oleh seseorang untuk yang hendak berpergian. Travel ceku diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti uang kartal yang diterbitkan dalam mata uang asing atau mata uang rupiah. Adapun keuntungan si travel ceku ini, yang pertama yaitu memberikan kemudahan dalam berbelanja. Yang kedua, mengurangi resiko kehilangan uang karena travel ceku yang hilang dapat diganti. Yang ketiga, memberikan rasa percaya diri. Yang keempat, untuk pembelian travel ceku tidak dikenakan biaya, begitu pula pada saat pencairannya. Jenis-jenis travel ceku yang beredar dapat dilihat dari segi mata uang, antara lain seperti travel ceku mata uang rupiah, travel ceku dalam valuta asing. Untuk travel ceku dalam valuta asing ini diterbitkan oleh bank yang berstatus bank devisa. Antara travel ceku dan cek wisata terdapat beberapa perbedaan. Travel ceku merupakan cek wisata, sedangkan cek merupakan cek yang diperoleh seseorang dengan membuka rekening giro di suatu bank. Meskipun dalam banyak hal terdapat perbedaan, namun memiliki fungsi yang relatif sama, yaitu sebagai alat pembayaran. Yang kedua yaitu kartu kredit. Kartu kredit merupakan sebuah alat pembayaran yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai, yang dimana alat tersebut dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang ataupun jasa yang dibelinya di tempat-tempat di mana bisa menerima pembayaran menggunakan kartu kredit. Untuk sistem kerja kartu kredit, yang pertama yaitu nasabah mengajukan permohonan kepada bank sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh bank atau lembaga pembiayaan. Yang kedua, bank atau perusahaan pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui setelah melakukan penelitian terhadap kredibilitas atau kepercayaan dan kapabilitas atau kemampuan calon nasabah. Kemudian kartu tersebut diserahkan ke nasabah pemegang kartu. Yang ketiga, dengan kartu yang telah disetujui, pemegang kartu dapat melakukan berbagai transaksi pembelanjaan atau pembayaran di berbagai tempat yang mengikat perjanjian dengan bank atau perusahaan pembiayaan atau mengambil uang tunai di berbagai ATM. Adapun jenis-jenis kartu kredit ada yang dari segi fungsi, ada pula yang dari segi wilayah. Dari segi fungsi meliputi charge card, credit card, debit card, cash card, dan cek waranti. Dari segi wilayah ada dua, yaitu kartu kredit lokal dan kartu kredit internasional. Yang pertama yaitu charge card, merupakan kartu kredit di mana si pemegang kartu harus melunasi semua tagihan atas transaksinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh, ada seorang nasabah melakukan transaksi sebesar 100.000, maka pada saat sebelum jatuh tempo seluruh tagihannya harus dibayar sekaligus 100.000 tanpa dicicil. Yang kedua yaitu credit card, merupakan kartu kredit di mana si pemegang kartu harus dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya secara cicilan atau angsuran pada saat jatuh tempo. Sama seperti
kasus yang shortcut tadi, hanya saja bedanya dalam hal ini dapat dicicil sesuai kemampuan nasabah. Yang ketiga yaitu debit card, merupakan kartu kredit yang pembayarannya atas penagihan nasabah melalui pendebitan rekening nasabah yang ada di bank pada saat membuka kartu kredit. Dengan pendebitan tersebut, maka otomatis rekening nasabah akan berkurang sejumlah transaksi yang dilakukan dengan kartu kreditnya. Yang keempat yaitu cash card, merupakan kartu kredit yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM atau langsung pada teller dan kasir yang ada di bank. Namun pembayaran cash ini tidak dapat dilakukan di luar kedua lembaga tersebut. Yang kelima yaitu cek garansi, merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan penarikan pada cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai. Yang kedua yaitu dari segi wilayah ada dua, yaitu yang pertama kartu kredit lokal, yaitu kartu kredit yang hanya dilakukan dalam suatu wilayah tertentu, misalnya hanya berlaku di satu negara saja. Yang kedua yaitu kartu kredit internasional, merupakan kartu kredit yang dapat digunakan di berbagai negara tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Secara umum, kartu kredit dikatakan baik apabila persyaratan untuk memperoleh kartu kredit relatif ringan. Yang kedua, prosesnya cepat, mudah, dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, memberikan rasa aman kepada pemegang kartu dalam arti sulit digunakan atau dipalsukan oleh orang lain. Yang keempat, bank atau lembaga pembiayaan yang mengeluarkan kartu kredit mempunyai jaringan yang luas sehingga dengan mudah dibelanjakan di berbagai tempat. Yang kelima, biaya penggunaan kartu kredit relatif rendah, baik uang iuran tahunan maupun bunga yang dibebankan kepada pemegang kartu. Yang ketiga yaitu letter of credit. Letter of credit biasanya disebut juga documentary credit. Letter of credit merupakan jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri maupun arus barang ke luar negeri. Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung atau menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli maupun penjual dalam transaksi perdagangannya. Dengan kata lain, letter of credit menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang dengan kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir dan importir melalui iktikat baik kedua belah pihak. Jenis-jenis letter of credit, yang pertama yaitu revocable letter of credit, yang kedua irrevocable letter of credit, yang ketiga signed letter of credit, yang keempat usance letter of credit, yang kelima restricted letter of credit, yang keenam unrestricted letter of credit, yang ketujuh red clause letter of credit, yang kedelapan transferable letter of credit, yang kesembilan revolving letter of credit. Untuk yang pertama yaitu revocable letter of credit, merupakan letter of credit yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembuka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk yang kedua yaitu irrevocable letter of credit, merupakan kebalikan dari revocable letter of credit, yaitu letter of credit yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu signed letter of credit, merupakan letter of credit yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advis bank. Yang keempat yaitu usance letter of credit, merupakan letter of credit yang pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misalnya 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen. Yang kelima yaitu restricted letter of credit, merupakan letter of credit yang pembayarannya atau penerusan letter of credit hanya dibatasi oleh bank-bank tertentu saja yang namanya
yang namanya tercantum dalam letter of credit. Yang keenam yaitu unrestricted letter of credit, merupakan jenis letter of credit yang membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun. Artinya tidak ada batasan kepada bank tertentu. Yang ketujuh yaitu red clause letter of credit, merupakan letter of credit di mana bank pembuka letter of credit memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagian tertentu atau seluruh nilai letter of credit sebelum beneficiary menyerahkan dokumen. Yang kedelapan yaitu transferable letter of credit, merupakan letter of credit yang memberikan kepada beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai letter of credit kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Yang terakhir yaitu revolving letter of credit, merupakan jenis letter of credit yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang. Suatu transaksi perdagangan tidak akan jalan jika hanya mengandalkan letter of credit saja. Untuk memperoleh atau menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan letter of credit, diperlukan dokumen-dokumen penunjang lainnya. Dokumen-dokumen ini mempunyai andil besar dalam proses penyelesaian letter of credit. Adapun dokumen-dokumen letter of credit yang dibutuhkan seperti bill of lading, draft, faktur, asuransi, dan daftar pengepakan, certificate of origin, certificate of inspection, dan dokumen pendukung lainnya. Untuk proses penyelesaian letter of credit, setiap penggunaan letter of credit untuk menyelesaikan kegiatan perdagangan memerlukan suatu proses. Proses ini meliputi mulai dari penerbitan letter of credit sampai dengan pencairan letter of credit. Itulah yang bisa saya terangkan sedikit di materi hukum perbankan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.